4 hal penting yang harus dilakukan mahasiswa semester 5 agar bisa cepat wisuda. Apa saja itu? Yuk kita simak videonya bersama. Hai, selamat datang di channel Ronald Huta Galung, channel yang berbagi berbagai hal terkait dengan motivasi, inspirasi, dan skill di dalam mengembangkan diri. Video ini adalah video khusus yang dibuat buat kamu mahasiswa yang ada di semester 5. Kenapa? Karena semester 5 adalah semester pertengahan yang itu akan sangat menentukan apakah kamu akan bisa cepat wisudanya ataupun tidak. Yuk kita bahas apa 4 hal penting yang butuh diketahui dilakukan oleh mahasiswa semester 5 agar cepat wisuda itu ya. Cepat wisuda. Kebayang nggak ketika kamu cepat-cepat wisudanya? Oh, bahagianya orang tua itu karena kamu telah membuat mereka bangga. Kamu menyelesaikan kuliah kamu tepat waktu. Kamu membuat orang tua kamu bahagia karena kamu akhirnya membantu mereka untuk tidak lagi terbebani ya oleh biaya kuliah, biaya ngekos dan macam-macamnya. Dan pastinya ketika kamu cepat-cepat wisuda, kamu bisa segera masuk ke level selanjutnya dari kehidupan kamu yang harus kamu jalani. Misalnya mungkin kamu bisa segera ngelamar kerja, kemudian bekerja di tempat yang kamu cita-citakan. Dari situ kamu bisa punya penghasilan, punya duit untuk mungkin kamu belanja ya. Apa yang ingin kamu beli bisa kamu kirim bagi dengan orang tua, ataupun misalnya mungkin kamu bisa tabung untuk bisa digunakan melamar ya pasangan kamu itu. Oke, nah yang pertama yang butuh kamu lakukan agar kamu bisa cepat-cepat wisuda adalah pastikan kamu di semester ini itu ambil SKS yang maksimal. Berapapun yang bisa kamu ambil secara maksimal gitu ya. Kalau misalnya IPK kamu semester kemarin bagus, ya punya kesempatan ambil 24 SKS, ambil 24 SKS. Kalau misalnya IPK-nya kurang bagus, hanya bisa ngambil 20 SKS, ya ambil saja 20 SKS. Jangan pernah dikurangi SKS yang bisa kamu ambil. Kenapa? Karena semakin cepat kamu menyelesaikan mata kuliah, selesaikan studi-studi kamu, maka ini akan mempercepat kamu. Paling tidak harapannya adalah di semester 7 kamu sudah punya keleluasaan waktu untuk mulai tuh. Misalnya menyiapkan proposal penelitian, menyusun skripsi dan sebagainya gitu ya. Jadi ambil SKS secara maksimal. Nah, yang kedua, yang butuh kamu lakukan adalah di semester 5 ini kamu harus sudah mulai punya prioritas ya, punya prioritas. Mungkin di semester 3 kemarin, semester 4 kemarin kamu aktif di dalam organisasi, kamu ikut berbagai macam kegiatan kemahasiswaan. Nah, di semester 5 ini mulai itu kamu butuh mengurangi ya, nggak mengurangi total, mengurangi sedikit saja aktivitas kamu dan mulai bagaimana secara sadar memprioritaskan ya kuliah, memprioritaskan persiapan kamu untuk skripsi dan mempersiapkan diri kamu biar bisa cepat-cepat di wisuda. Punya prioritas, oke, dalam hal aktivitas apa saja yang sebaiknya kamu dahulukan dibandingkan yang lainnya. Punya prioritas dalam hal bergaul, oke, siapa yang baik untuk kamu jadikan teman bergaul, berdiskusi, atau siapa yang mungkin kayaknya kurangi dulu deh intensitas ketemu dengan orang-orang ini. Karena kalau udah gabung sama mereka, kalau sudah nongkrong sama mereka ya seringkali membuat kita lupa itu. Kita punya target semester ini, punya target kapan wisuda dan sebagainya. Nah, yang ketiga, ini sangat-sangat penting ya. Kamu butuh mulai di semester 5 ini pilih bidang yang kamu minati. Dari semester 1, 2, 3, 4 kamu sudah belajar ya berbagai macam mata kuliah yang paling tidak dari 4 semester itu sudah ada gambaran tuh. Misalnya mata kuliah dan
apa dan kemudian penjurusan nanti itu akan seperti apa. Nah, di situ kamu butuh pilih kira-kira kamu senang bidang yang mana di prodi kamu. Nah, untuk tahu hal itu, kamu bisa lakukan dengan cara seperti ini. Jadi, dari MK ataupun mata kuliah yang ada, yang sudah kamu pelajari ataupun nanti akan kamu pelajari di semester depan, tentukan di mata kuliah apa yang kamu punya ketertarikan, ya, yang kamu sukai itu, yang kamu minati. Nah, khususnya mata kuliah prodi ya, bukan mata kuliah yang secara umum itu. Kalau misalnya biasanya kan ada mata kuliah agama, ada mata kuliah fisika, kimia, itu kan pasti dapat. Tapi bukan yang itu, tapi mata kuliah penciri prodi. Itu dari sekian mata kuliah yang ada, kamu pilih mana yang kamu sukai. Setelah kamu tentukan yang mana, kamu perdalam diri kamu untuk menguasai bidang itu. Kamu kemudian bangun koneksi, bangun hubungan, bangun interaksi yang bagus dengan para asisten. Semisal mata kuliah itu punya praktikum, bangun komunikasi, bangun relasi yang bagus dengan dosen mata kuliahnya. Plus kamu butuh mulai banyak baca tentang topik itu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah dengan kamu sejak semester 5 sudah tahu peminatan kamu seperti apa atau bidang apa yang kamu sukai, dan kamu sudah bangun hubungan yang bagus dengan asisten dan dosen. Di situ kamu akan dapat kemudahan di mana ketika kamu semester 7 mau susun skripsi, kamu sudah punya bayangan, sudah punya gambaran. Oke, kamu akan meneliti tentang apa? Kamu akan membutuhkan referensi apa saja dan siapa orang-orang yang bisa membantu kamu. Bahkan kamu bisa mungkin komunikasi dari awal itu, ya. Contoh misalnya ada mata kuliah yang kamu sukai dan kemudian kamu tertarik mendalami hal itu. Maka apa yang bisa kamu lakukan? Kamu bisa secara personal dekati asisten dan bilang, "Kak, saya tertarik pengen dalami ini. Kalau misalnya saya ngambil skripsi, judul atau topiknya tentang ini, ada nggak atau boleh nggak?" Nah, di situ kamu akan dapatkan wawasan, gagasan, dan dikasih pencerahan topik-topiknya apa. So, bayangkan kalau misalnya dari semester 5 saja kamu sudah tahu apa yang akan kamu teliti, akan kamu jadikan judul skripsi. Maka ini akan mempercepat kamu untuk nyusun proposalnya. Begitu juga misalnya kamu komunikasi dengan dosen, ya, penanggung jawab mata kuliah tersebut. Kamu akan dibantu untuk, oke, kalau kamu misalnya tertarik untuk meneliti bidang itu, maka coba baca ini itu, atau coba pelajari ini, atau ini ada beberapa judul. Nah, kamu akan dapat insight yang bagus di situ, ya. Itu yang ketiga. Jadi pilih bidang yang kamu minati. Nah, yang keempat adalah pastikan di semester ini nilai kamu bagus, ya. Ya, harus bagus itu. Caranya bagaimana agar kamu bisa dapat nilai bagus di mata kuliah? Yang pertama, pastikan selalu hadir saat perkuliahan. Yang kedua, kamu harus kerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen ataupun asisten. Dan yang ketiga adalah siapkan diri selalu saat UTS ataupun UAS. Maka ini akan membantu kamu bisa dapat nilai yang bagus ketika kuliah. Oke, jadi itu 4 hal penting yang dilakukan oleh mahasiswa semester 5 agar cepat-cepat wisuda. Pertama, ambil SKS secara maksimal. Yang kedua, harus punya prioritas. Yang ketiga, kamu harus sudah mulai pilih bidang kajian mana yang kamu sukai. Dan yang keempat adalah pastikan nilai kuliah kamu bagus di semester ini. Yuk! Jika ada pertanyaan ataupun ada request video seperti apa yang mungkin saya bisa bantu buatkan untuk kamu, kamu bisa tuliskan di kolom komentar. Dan buat yang belum subscribe, silahkan subscribe. Klik loncengnya agar kamu bisa dapatkan notifikasi video terbaru yang diupload. Sampai jumpa di video yang lainnya. See you.